Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita sekarang melanjutkan praktik membaca kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim sampai pada halaman ke-30 dengan surat Al-Baqarah ayat 191. Bagi yang akan membaca, silakan klik tombol angkat tangan. Kita mulai dari Ummu Fadil. Silakan dibacakan ayatnya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوكم بالقتال فيه فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا Tadi tunggu اعتدوا. sebentar. Fa in bada'u bil qitali fil masjidil harami faqtuluhum. Itu bacanya wa mithla. Oh, nah. Wa mithla. Kenapa? Jadi dari khabar yakun dia taruh di depan ya. Isim yakunnya yang di belakang. Wa mithla hadzal jazai. Oh, nah. ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء berarti Iya, yakunu jazaul kafirin. يكون جزاء الكافرين. Yakunu jazaul kafirin. Jadi jazau di situ marfu' karena dia isim yakun, sedangkan khabar yakunnya yang di belakang. Mithla hadzal jaza. Ini sering terjadi juga. Yang semisal ini apabila dia misalnya kata kadzalika, karena kaf di situ adalah isim mabni dengan makna mithl. Ini juga sering terjadi ya. Dia dimajukan, ditaruh di depan. Walaupun memang juga bisa dia kalau kadzalika bisa juga dia menjadi mubtada apabila bukan khabar yang di depan. Itu juga bisa terjadi. Dalam banyak contoh di i'rab ayat Quran, nanti kalau kita temukan ya, nanti bisa kita tunjukkan. Intinya kalau antum sering membaca i'rab Quran, antum akan temukan seperti itu. Nah, di sini ya, kadzalika jazaa'ul kafirin. Bolehlah nanti kita kasih tunjuk ya. Untuk i'rab kadzalika jazaa'ul kafirin. Kira-kira mirip dengan yang saya sebutkan tadi. Kita kembalikan dulu kepada pembahasan dari tafsir ayat ini. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya yang sudah kita singgung tentang masalah berperang di jalan Allah, dan ini kaitannya dengan lebih khusus lagi dalam masalah Al-Masjidil Haram. Perangilah mereka haitsu thaqiftumuhum. Perhatikan kata thaqiftumuhum. Di situ diartikan laqitumuhum, dimanapun kalian menemui mereka. Bila kita lihat di dalam, boleh saya tunjukkan di tafsirnya ya. Jadi penafsiran dari kata thaqifa artinya adalah dimanapun kalian menemukannya. Sebagian menafsirkan juga maksudnya adalah ketika kalian mampu untuk melakukannya. Kita tunjukkan dulu ya di tafsirannya. Ini sempat kemarin belum kita masukkan di catatan. Bentar, kok terganggu ya, tidak bisa dipencet. 191. Oke.
Jadi kata Thaqifa sendiri, maaf salah kitab, di sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat Thaqiftum ay wajadtum, dimanapun kalian menemukan mereka. Di antara maknanya juga adalah ketika kalian mampu, haitsu tamakkantum. Kalian mampu untuk melakukan peperangan tadi. Jadi bukan sekedar menemui mereka, tetapi dalam kondisi memang mampu dalam berperang. Kemudian kata haitsu itu sendiri dalam bahasa Arab, makanya dia haitsu bacanya ya. Kok di sini haitsu Ustaz? Karena dia mabni 'ala dhamm. Padahal dia aslinya dzaraf. Berarti aslinya dia mansub, nasab ya. Tapi dia dzaraf. Dzaraf makan menunjukkan tempat di sini, keterangan tempat. Bunuhlah mereka orang-orang musyrik. Nah, ini ayat ini sering disalah maknai oleh orang-orang non-muslim ketika membaca ayat ini, dianggap orang muslim ini membunuh siapapun saja yang tidak Islam. Nah, dia tidak memahami tafsiran dari ayat ini. Penting buat teman-teman untuk melihat sebentar lagi bagaimana tentang penjelasan penafsirannya. Bunuhlah mereka orang-orang musyrik dimanapun, sehingga kata haitsu di sini karena dia keterangan tempat, maka diartikan dimanapun kalian menemui mereka. Tambah di tafsiran tadi yang kita sebutkan, yang dimaksud dengan thaqiftum adalah tamakkantum. Kalian punya kemampuan seperti yang ada di kitab Aisarut Tafasir punya Abu Bakar Al-Jazairi. Thaqiftumuhum ay tamakkantum min qitalihim. Kalian punya kemampuan, dimungkinkan kalian untuk memerangi mereka. Kemudian kita lanjutkan wa akhrijuhum, usir mereka, keluarkan mereka. Usir mereka dari tempat yang mereka mengeluarkan kalian dari situ, maksudnya Mekah. Kalian dulu diusir dari Mekah. Maka sekarang Allah perintahkan kepada umat Islam saat itu untuk mengusir mereka orang-orang musyrik dari Mekah. Jadi ini nanti kaitannya dengan balas membalas. Kaitannya dengan apa? Balas membalas. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, ini juga sering disalah maknai tentang kata fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan yang sering kita dengar di Indonesia. Sedangkan makna aslinya di dalam ayat ini yang dimaksud dengan fitnah sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya An-Nukat wal Uyun, seluruh ulama tafsir menafsirkan kata fitnah di sini dengan apa? Kufur. Arti sebenarnya dari fitnah adalah ujian, cobaan, musibah. Itu arti sebenarnya. Fitnah itu artinya bencana, musibah, hal yang sangat mengganggu. Itu namanya fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini tidak seperti yang kita kenal di Indonesia. Fitnah itu adalah menuduh orang lain dengan yang bukan dia lakukan. Bukan itu maksudnya ya. Fitnah di sini artinya adalah kufur. Kata Imam Al-Mawardi, fi qaulil jami', seluruh ulama ahli tafsir sepakat dalam ini. Tidak ada yang berselisih bahwa makna dari fitnah di ayat tadi adalah kekufuran. Ini kenapa kok dibahas disinggung di sini? Karena orang-orang Arab memahami bahwa ada tempat-tempat yang dilarang berperang di situ. Dan juga ada waktu-waktu yang dilarang berperang di situ. Waktu yang dilarang berperang dikenal dengan istilah al-ashhurul hurum. Bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram? Ada 4. Thalathatun sardun wa wahidun fardun. Ada 3 yang berderet dan ada 1 yang terpisah. Apa 3 yang berderet? Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sebagian bilang Dzulqi'dah ya. Orang Arab bilang. Kemudian yang satunya terpisah, tidak berdampingan adalah bulan Rajab. Mereka memaknai bahwa di bulan-bulan tersebut haram untuk berperang. Begitu juga di sini dengan kaitan tempat. Al-Masjidil Haram adalah tempat yang dilarang di situ berperang. Al-Masjidil Haram dimaksud bukan sekedar masjid yang dikenal Ka'bah dan masjid yang biasa sekarang ditempati, tapi juga wilayah haramnya. Itu lebih luas dari sekedar masjidnya.
Yang dimaksud adalah itu, sebagian disebutkan dalam kitab-kitab tafsir ya. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik fitnah yang muncul. Fitnah ini adalah tadi kita jelaskan, maksud dari fitnah adalah musibah, bencana. Ini arti yang lebih umum. Sedangkan penafsiran di sini menggunakan arti yang lebih khusus, kufur. Fitnah, bencana yang muncul akibat saddil mu'min, menghalang-halangi seseorang mukmin dari kegiatan keagamaannya. Maksudnya haji di sini ya. Menghalangi orang mukmin untuk menegakkan agamanya, maksudnya melakukan haji. Wa ruju'ihi ilal kufr, bahkan kembalinya seorang mukmin kepada kekufuran, itu a'zamu minal qatl, lebih besar dosanya dari pembunuhan. Jadi maksud lebih besar apa? Lebih besar dosanya. Jadi di sini diajarkan di dalam ayat ini tentang masalah menimbang maslahat dan mafsadat atau menimbang dua mafsadat. Ada dua mafsadat, mana yang lebih besar mafsadatnya, maka harus disingkirkan walaupun menyentuh mafsadat yang lebih kecil. Karena tidak bisa lagi. Mafsadat yang lebih kecil di sini adalah peperangan, pembunuhan. Ada mafsadat yang lebih besar yaitu kekufuran dan menghalang-halangi keimanan untuk ditegakkan. Ini mafsadatnya lebih besar. Maka mafsadat yang lebih besar harus disingkirkan dengan mafsadat yang lebih kecil karena tidak bisa ada jalan lain. Harus itu ditempuh. Dan ini wajar secara logika manusia juga ketika ada dua keburukan, tidak bisa dilewatkan salah satunya. Keburukan yang lebih besar ternyata harus dilewati, harus disingkirkan dengan keburukan yang lebih kecil, maka keburukan yang lebih kecil tadi harus diambil. Ini biasa dijelaskan dalam kaidah-kaidah fikih. Seperti itu ya. Berarti yang barusan dijelaskan di sini, orang-orang kafir yang mengatakan tidak boleh ini berperang di bulan haram, tidak boleh ini berperang di tempat yang haram yang suci. Maka dibantah di sini, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah kekufuran yang mereka lakukan di situ jauh lebih besar, lebih parah dosanya di sisi Allah dibandingkan pembunuhan. Kemudian ditegaskan wala tuqatiluhum. Betul aslinya jangan kalian berperang, jangan kalian membunuh mereka, memerangi mereka di Masjidil Haram. Itu hukum asalnya. Perhatikan baik-baik, ini hukum asal. Wala tabda'uhum, ini adalah penafsirannya. Jangan kalian mulai. Kenapa kok bisa ditafsirkan tabda'uhum, kalian mulai? Karena ini nanti sebenarnya dijelaskan di ayat Al-Qur'an di sini, nanti lanjutannya ya. Maka untuk mempermudah, ulama tafsir menafsirkannya la tabda'uhum, karena nanti memang konteksnya akan menjelaskan atau keseluruhan kalimat di dalam ayat ini akan mengisyaratkan atau menjelaskan bahwa yang dilarang adalah memulai di sini. Kalau di Masjidil Haram ya. Di tempat yang suci ini tidak boleh la tabda'uhum biqital. Jangan. Ini saya tidak login pakai Zoom yang atau lagi mati ya. Nanti kita mohon maaf teman-teman, Zoom-nya lupa belum diperpanjang belum diperpanjang subscription-nya nanti akan pakai link yang sama lagi. Jadi nanti kalau antum keluar dari ruangan Zoom nanti join ke link yang sama ya. Karena kemarin sudah lupa karena kita pakai yang subscription-nya yang bukan yang pakai kayak kartu kredit gitu, bukan, tapi kita yang bayar dulu. Baik, kita lanjutkan dulu. Jangan kalian mulai peperangan kepada mereka di Masjidil Haram. Kenapa? Ta'ziman lahu maf'ul li ajlih, dalam rangka mengagungkan Masjidil Haram. Hunya dhamirhu kembali kepada Masjidil Haram, hatta yabda'ukum, sampai harfu ghayah, sampai mereka memulai duluan. Nah ini hatta yuqatilukum, hatta di sini harfu ghayah menunjukkan sampai. Oke. Baik, berarti tidak boleh dilakukan tadi sampai terjadi apa yang disebutkan setelah harfu ghayah. Yuqatilukum. Di situ kan nasab ya dengan ad mudmarah. Yuqatilukum, sampai mereka memerangi. Berarti kalau mereka memerangi kalian duluan, maka boleh bagi kalian untuk memerangi. Ini dalam memahami
hatta sebagai harf ghayah. Betul atau tidak ya harf ghayah? Kemarin sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa hatta di dalam bahasa Arab ada 3 ya maknanya. Ada hatta dengan makna ghayah, ada hatta dengan makna ataf, dan satu lagi saya lupa ya. Yang diperselisihkan adalah apakah hatta bisa bermakna illa. Nah itu diperselisihkan. Mana tadi? Kita kembali ke sini. Oh salah kitab ya. Tadi di Al-I'rabul Muyassar. Ya, harfu ghayah wajar. Wal murad biha huna at-ta'lil. Maksudnya di sini walaupun dia harfu ghayah, fungsinya adalah untuk menjelaskan alasan daripada kata hatta tadi. Sampai kalian diperangi oleh mereka, maka fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka perangi mereka. Jadi aslinya tidak boleh berperang di Masjidil Haram. Tapi ketika terjadi peperangan dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada orang-orang mukmin di sana, maka dibolehkan memerangi mereka. Kenapa dibolehkan tadi kita bilang? Kaedahnya adalah mengambil mafsadat yang lebih kecil dalam rangka untuk menyingkirkan mafsadat yang lebih besar. Dalam kondisi tidak ada lagi jalan kecuali menempuh mafsadat yang lebih kecil tadi. Jelas sampai sini ya? Jadi ini yang dijelaskan di dalam kaidah fikih dan banyak para ulama menjelaskan tentang ini. Mendorong atau mencegah mafsadat yang lebih besar dengan menggunakan mafsadat yang lebih kecil dengan catatan memang tidak bisa kecuali melalui itu. Contohnya di sini. Barusan adalah contohnya. Kemudian kita lanjutkan wa kadzalika jazaa'ul kafirin. Begitulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Tadi yang kita sebutkan, yang kita singgung ya, kita bahas seperti itu karena ka di situ adalah bermakna misl. Seperti balasan itulah. Wa huwa qatluhum, kalau kita lihat ada tanda seperti ini, ada strip seperti ini namanya apa teman-teman? Ini tanda baca yang mempermudah kita ya. Orang Arab dulu tidak menggunakan tanda baca ini. Tanda baca ini muncul di zaman modern tentunya. Apa maksudnya ini? Kalimat apa namanya? Oh, ini saya kurang suka dengan tampilan zoomnya sekarang ya. Hilang ininya kolom chatnya. Namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Suara saya tidak masuk ya? Katanya suara tidak masuk. Sudah masuk ya suaranya? Jumlah i'tiradiyah, kalimat yang disisipkan. Disisipkan di antara dua komponen kalimat yang saling melazimi. Ini definisi dari kalimat i'tiradiyah. Contoh antara fa'il dengan maf'ul bih. Contoh antara mubtada dengan khabar. Di sini antara mubtada dan khabar alias dari isim yakun dengan khabar yakun. Disisipkan di antara keduanya. Ini namanya jumlah i'tiradiyah. Sama juga dengan kalimat tadi wal fitnatu asyaddu minal qatl yang kita tandai garis warna kuning itu termasuk juga kalimat i'tiradiyah yang disisipkan di antara kalimat. Jadi ada kalimat disisipkan lagi di dalamnya kalimat untuk memperjelas biasanya ya. Apa yang dimaksud dengan jaza di sini dijelaskan. Wa huwa dhamir kembali ke al-jaza, qatluhum, membunuh mereka apabila mereka melakukan gangguan di Masjidil Haram. Karena i'tadaw ini maknanya perlawanan, gangguan, permusuhan. Maka seperti itulah balasan orang-orang yang kafir. Makanya di sini jaza'u menjadi isim yakun. Khabarnya mithlah. Ini juga sama dengan kalau kita lihat di dalam i'rabnya. Teman-teman sekalian misalnya lihat di dalam i'rab kadzalika jazaa'ul kafirin. Sebenarnya ada dua. Bentar, mana ini? Salah ya? Ayatnya bentar. Ini di sini. Ini sering nanti teman-teman temukan ketika melihat i'rab kata kadzalika. Jadi kadzalika memang bisa dia itu di i'rab dia yang aslinya di belakang ditaruh di depan atau memang dia asalnya memang di depan. Contoh di sini ditunjukkan di dalam kitab ini i'rab al-muyassar bahwa kadzalika di i'rab sebagai mubtada dan versi yang lain kadzalika di i'rab sebagai khabar muqaddam. Dijadikan sebagai khabar muqaddam. Jelas? Ada yang bentuknya kalimat jumlah fi'liyah, tapi yang kebetulan di sini adalah jumlah ismiyah ya.
Jadi kadzalika menjadi khabar muqaddam, jaza'u sebagai mubtada muakhar. Berarti jazaul kafirin kadzalika, ay jazaul kafirin mithlu dzalika. Ini kalau dijadikan kepada kalimat yang diurutkannya sesuai dengan urutan yang biasa dikenal. Kemudian juga kalau dalam jumlah fi'liyah, maka biasanya dia adalah sifat untuk maf'ul mutlak. Yang dihapus, yang dia maf'ul mutlaknya tadi adalah sesuai dengan bentukan atau tasrifan aslinya dari fi'il yang disebutkan setelahnya. Ini pernah juga kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada di rekaman. Kita kembali lanjut kepada 192 ayat selanjutnya. Ini harusnya kita persingkat lagi, terlalu panjang barusan saya jelaskan satu ayat. Kita langsung lanjut. Abu Ukasyah 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Fa in tahaw an qitalikum wa kufrihim fantahaw anhum innallaha Fantahu. ghafurun Nah, ini bedanya yang pertama fi'il madhi intahau. Sedangkan yang kedua apa? Fi'il amr, fantahu. Namsat. Innallaha ghafurun liman Fantahu. taba. Bacanya ya. Fantahu anhum. Terus? Innallaha ghafurun liman taba fala yu'akhidhuhum bidzunubihim as-sabiqati rahimun bihim la yu'ajiluhum bil uqubati. Apabila mereka berhenti dari memerangi kalian dan berhenti dari kekufuran mereka. Jadi berhenti dari dua hal. Peperangan orang-orang musyrik kafir Quraisy di sini, atau yang hukumnya bukan berlaku kepada mereka saja tapi berlaku kepada yang semisal, wa kufrihim, dan mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka kalian diperintahkan untuk berhenti juga. Tidak boleh memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang bertaubat walaupun itu dosa kufur. Fala yu'akhidhuhum, Allah tidak menghukum mereka dengan dosa-dosa yang telah lalu. Allah Maha kasih kepada mereka apabila mereka bertaubat. La yu'ajiluhum bil uqubah, tidak membalas dengan segera. Ya, ini bentuk rahmat Allah. Ini bentuk rahmat Allah kepada orang-orang kafir. Perhatikan baik-baik ya. Jadi orang kafir pun mendapat rahmat. Apa bentuknya? Bentuknya adalah Allah tidak menghukum mereka dengan segera, tidak menyegerakan siksaan di dunia. Berbeda dengan orang-orang umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad dikhususkan di sini. Ditunda hukumannya, tidak disegerakan. Oke, kita kembali lagi ke, karena tidak menggunakan Zoom Pro ya, lupa belum diperpanjang. Kemarin kita nggak seperti ini. Sebentar, kita atur lagi. Silakan teman-teman bisa join lagi. Mohon maaf ya, karena ya, sebentar saya atur dulu. Show meeting. Nanti saya atur lagi buat teman-teman untuk bisa nggak ada gangguan lagi ya. Lupa belum diperpanjang. Sebentar, collaborate with Zoom apps. Ini biar nggak ada gangguan nih. Baik. Ya, kita kembali lagi kepada pembahasan. Allah tidak menghukum dengan segera kepada orang-orang kafir, padahal mereka melakukan dosa tadi. Ini bentuk rahmat Allah bagi orang-orang yang tidak masuk tidak atau belum masuk Islam.
Kita lanjutkan kepada ayat 193. Memang harusnya kita tidak terlalu lama-lama untuk kajian tafsir ini karena sesuai dengan judulnya mukhtasar, ringkasan. Sehingga teman-teman tidak berekspektasi di sini saya harus menjelaskan semua sababun nuzul, semua riwayat yang berkaitan, perselisihan ahli tafsir. Kalau antum mau pembahasan seperti itu, satu ayat butuh 1 jam. Jadi makanya perlu dipahami bahwa konteks kita dalam pembahasan kali ini memang sifatnya mukhtasar, ringkasan. Begitu ya teman-teman ya. Oh, kajiannya ini kurang nih. Saya lihat tafsirannya yang Ustadz A kok kayak gini sampai detail-detail. Ya memang itu pembahasannya lebih dalam. Ini kita bahas mukhtasar, ringkasan. Kalau antum bahas ringkasan dengan yang lebih dalam, salah secara makna. Kan begitu ya. Baik. Kita kembali kepada yang angkat tangan. Mohon maaf jadi pada angkat tangannya ulang lagi nih ya. Jadi nggak urut seperti yang tadi. Jadi mohon maaf tadi yang mungkin ada yang sudah angkat tangan dari tadi. Nanti kita perbaiki lah ya untuk langganannya. Ada gangguan. Bima Hardana, silahkan dibaca ayatnya. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله ولا كفر ويكون الدين الظاهر دين الله فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر وصد عن سبيل الله. Baik. Tadi ada yang tanya apa sudah direkam, kita merekamnya nggak pakai Zoom ya, kita ngerekamnya pakai aplikasi lain. Baik. Kita lanjutkan. Dan perangilah mereka. Kembali ditekankan di sini. Perangilah orang-orang kafir sampai tidak tersisa sama sekali dari mereka kesyirikan dan tidak pula di sini diartikan apa di situ? Fitnah. Perhatikan kata fitnah di sini, hatta la takuna fitnah. Penafsiran dari kata fitnah adalah memang kufur maksudnya ya. Tapi lebih penting lagi, ada lagi yang lebih berbahaya dari sekedar kekufuran adalah menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah ketika itu, mengusir Nabi Muhammad dengan kaumnya, mengusir, menyiksa, menghalangi orang nggak boleh masuk Islam dan seterusnya ya. Dan yang dimaksud di sini lebih khususnya apalagi adalah menghalangi dari pelaksanaan haji. Saddun linnasi an sabilillah. Ini adalah yang ditafsirkan dari kata fitnah yang dimaksud di ayat ini. Tadi sudah kita jelaskan, ini adalah pendapat yang disepakati oleh seluruh ahli tafsir. Sebagian perkataan Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun. Bukan ini maksud dengan fitnah adalah yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, fitnah menuduh orang lain dengan yang tidak dia lakukan. Bukan itu yang dimaksud. Sehingga penggunaan kata-kata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan adalah makna yang tidak sesuai dengan yang ada disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Yang kita kenal dalam sehari-hari di bahasa Indonesia tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan penjelasan-penjelasan di kitab tafsir. Jelas teman-teman ya? Dengan kita belajar maka kita tahu, oh ini yang benar seperti ini, oh ini yang salah seperti ini. Tidak lagi menggunakan perasaan sebagai tolak ukur, tetapi ilmu yang mengatur dan mengukur perasaan. Bukan sebaliknya. Yang kejadian di masyarakat kita sekarang, komen-komen netizen, medsos, itu semuanya yang mengatur adalah perasaan mereka, bukan ilmu. Ilmunya yang diatur oleh perasaan, dan ini yang berbahaya. Sedangkan dalam agama Islam, perasaan tidak boleh mengatur, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW, seorang hakim tidak boleh menghukumi suatu hukuman atau memberikan keputusan pengadilan apabila dia dikendalikan oleh emosi perasaannya. Jelas dalam Islam, perasaan tidak boleh mengatur ilmu. Yang mengatur adalah ilmu, bukan perasaan. Perasaannya yang diatur oleh ilmu. Demikian juga dengan hal seperti ini, kalau kita lihat orang-orang yang menafsirkan dengan yang bukan tafsirannya, memang biasanya sudah dikendalikan juga dengan emosi atau perasaan. Sehingga ketika saya menegur, saya bilang ini salah, saya jelaskan di kitab seperti ini. Yang seperti Anda melihat di konten-konten Instagram kami ya, konten-konten TikTok kami.
Kami banyak meluruskan dari segi makna bahasa Arab yang salah disalah tafsirkan atau sudah menjadi salah kaprah di tengah masyarakat, kita luruskan. Apa yang terjadi komen-komen netizen? Ribut ya. Karena enggak seperti ini saya diajarkan, enggak seperti ini, enggak seperti ini kan karena Anda dengan tolak ukurnya perasaan. Coba ditantang di kitab apa? Enggak bisa menunjukkan kitabnya. Enggak bisa. Saya tantang, sebutkan kitab apa yang menjelaskan seperti itu. Saya sebutkan. Enggak ada, bisa mendatangkan satu kitab pun enggak ada. Karena modalnya apa? Perasaan. Guru saya enggak mungkin salah, perasaan. Guru saya enggak mungkin salah, itu perasaan. Padahal guru pasti salah. Yang tidak mungkin salah adalah Rasulullah SAW. Itu pun beliau pernah melakukan kesalahan dan dijaga oleh Allah. Kemudian beliau bertaubat seperti yang terjadi dalam beberapa kejadian. Silakan dicek di surat Abasa. Itu yang dimaksud dengan maksum. Maksum bukan benar-benar murni tidak melakukan kesalahan, tetapi ketika seorang Rasul melakukan kesalahan, langsung Allah jaga bertaubat. Oke, kembali lagi pada pembahasan. Wa yakuna ad-dinu adh-dhahir. Wa yakuna ad-dinu adh-dhahir. Ini kembali di sini kan wa yakuna. Kenapa di sini nasab? Kenapa di sini nasab, teman-teman? Karena dia apa? Ataf kepada kata yakun yang di sini. Berarti dia juga masih kaitannya dengan makna ghayah yang dikandung dalam kata hatta. Ini kan kalau antum lihat di dalam ayatnya, ini masih nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia diatafkan kepada kata takuna. Berarti kategori sampai di sini, ya, maksudnya sampai terus perangi mereka, sampai tidak tersisa fitnah. Yang dimaksud tadi fitnah apa? Sudah kita jelaskan. Dan sampai, berarti ada dua ya, bukan sekedar fitnah saja. Sampai pula agama seluruhnya menjadi milik Allah. Apa yang dimaksud dengan makna itu? Maksudnya adalah sampai agama yang menang di dunia adalah agamanya Allah. Bukan agama palsu. Hanya agama yang murni, yakni Islam. Fa inintahau, kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, dari menghalang-halangi dari jalan Allah, fatruku qitalahum, tinggalkan memerangi mereka. Selama mereka tidak melakukan itu, maka terus perangi mereka. Fa innahu la udwana, karena sesungguhnya la udwana, nafiyah lil jins, ditolak segala bentuk jenis udwan, permusuhan apapun, walaupun tidak sampai kepada taraf pembunuhan atau peperangan. Tidak boleh apapun jenis permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Zalimnya dengan apa? Dengan kekufuran ataupun dengan menghalangi dari jalan Allah. Baik, ini kita hanya fokus kepada makna yang ada di kitab ini. Sebenarnya tadi sudah saya siapkan banyak sekali faedah-faedah lain dari kitab-kitab tafsir lain, tapi qadarullah takutnya waktunya tidak cukup seperti biasanya ya. Kita langsung lanjutkan aja. Kalau butuh penjelasan yang lebih panjang, tidak mungkin ya waktunya ya. Ini sudah kita siapkan dari kitab-kitab yang lain nih. Nanti teman-teman bisa download aja seperti yang saya pernah sampaikan kepada antum. Kita sudah siapkan nih. Kalau tidak percaya nih saya tampilkan. Ya. Jadi saya sudah siapkan tabel-tabel faedah-faedah dari tafsir-tafsir yang saya kumpulkan. Rangkuman-rangkumannya lah istilahnya yang mungkin diperlukan, terutama untuk sisi bahasa Arabnya. Teman-teman bisa downloadnya nanti di link Telegram. Langsung kepada ayat berikutnya. Marfu'ah, dipersilahkan. Namsat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatul qisas. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu. Asy-syahrul haramul ladzi Makkanakum. makkanakumullahu fihi min duhulil hurumi Min dukhulil harami. harami min dukhulil harami wa ada il umrati sanata sab'in wa iwadun ani syahril haramil ladzi saddaqum fihil musyrikina anil harami sunnata sittin
sanata sitin. Mm-mm. Wal hurmatu ka hurmatil baladil harami wa syahril harami wal ihrami yajri fihal qisasu minal mu'tadina Cukup. faman Sampai situ tada dulu. alaikum. Oh, iya. Baik, cukup sampai situ dulu. Sebagiannya dibaca yang lain ya. Ya, Ustaz. Bulan haram. Tadi sudah kita sebutkan ya, bulan haram ada 4, 3 syarat, 1 fard. Bulan haram itu yang mana Allah telah mempermudah untuk kalian untuk memasukinya. Min dukhulil haram. Kalau haram yang kedua ini maksudnya lokasi, tanah suci. Wa adail umrah, untuk melakukan umrah di tahun ke-7. Wa huwa iwadun, atau huwa iwadun, umrahnya ini atau yang dimaksud dengan memasukinya ini adalah badal, iwad, ganti. Ini yang dimaksud dengan kata asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram untuk bulan haram. Dan hurumat, nanti kita bahas apa itu hurumat ya. Jadi asal muasalnya ini tentang turun ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam riwayat-riwayat yang datang adalah gagalnya pelaksanaan umrah yang dikenal pada tahun Hudaybiyah, dikenal dengan istilah tahun Hudaybiyah. Ada perjanjian perdamaian yang terjadi antara umat Islam dengan orang-orang musyrik Makkah. Yang isi perjanjiannya sebenarnya merugikan orang-orang muslim. Tapi Rasulullah tunduk taat patuh kepada wahyu. Saat itu Umar tidak menerima, tapi Abu Bakar menerima. Karena percaya bahwa Rasulullah melakukan itu bukan berdasarkan opini pribadi atau pendapat beliau, tetapi murni dari wahyu. Maka kemudian Allah ganti kegagalan yang terjadi tahun ke-6 Hijriah dengan kesuksesan umrah pada tahun ke-7 Hijriah. Ayat ini, teman-teman sekalian, kalau antum lihat, bisyahri, walaupun sini dijelaskan jenis huruf ba-nya ya di dalam i'rab muyassar. Ada kata mudhaf yang dihapus. Kalau di dalam versi i'rab muyassar, bihadki hurmatis syahril haram. Bulan haram yang dibolehkan kalian memasukinya sebagai ganti dari bulan haram yang dulunya dihancurkan kehormatannya oleh orang-orang musyrik. Dirusak kehormatannya. Kita kembali dulu aja kepada pembahasan yang di sini. Hurumat sendiri adalah maknanya atau jamak dari kata hurmah. Di antaranya di sini beliau mendatangkan contoh ka hurmatil baladil haram. Tafsiran daripada kata hurumat yaitu kesucian tanah haram. Makkah dan maksudnya Ka'bah dan sekitarnya yang dikenal dengan wilayah haram ya. Ada batasan-batasan yang dikenal. Wasyahril haram, bulan-bulan yang dimaksud adalah bulan suci. Maksudnya bulan-bulan suci yang 4 tadi kita jelaskan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian kesucian ihram. Kondisi khusus bagi orang yang memasuki umrah ataupun haji. Ada kondisi yang dikenal dengan kondisi ihram. Baik. Kesucian-kesucian ini berarti bukan sekedar satu ya. Telah dinodai kehormatannya oleh mereka. Maka yajri fihal qisas, berlaku di dalamnya qisas. Apa ini maksud dengan qisas? Makna dari qisas sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah al-mumatsalah. Mumatsalah adalah membalas dengan yang sama. Itu makna dari arti qisas. Darah dibalas darah. Istilahnya begitu ya. Luka tertentu dibalas dengan luka tertentu. Ini namanya qisas. Kita kembalikan lagi kepada yang membaca selanjutnya ya. Sebenarnya ada pembahasan-pembahasan, nanti saja dulu. Kita lihat waktunya kalau cukup. Marfu'ah sudah, Muhammad Rafif, silahkan dibaca. Faman i'tada 'alaikum. Faman i'tada 'alaikum fiha fa'amiluhu bimithli fi'lihi wa la tatajawazu
haddal mumatsalati Mm-mm. innallaha la yuhibbul mutajawizina li hududihi wa khafullaha fi tajawuzi ma udzina lakum fihi wa'lamu annallaha ma'al Wakhafullah muttaqin bisa udhina betul, bisa adzina juga. Bisa dua ya. Terus wa'lamu. wa'lamu annallaha ma'al muttaqina lahu bitaufiqi wat ta'yidi. Ya. Maka siapapun saja yang mengganggu kalian, i'tada, melakukan perlawanan, permusuhan, umum ya. Kembali kepada kata udwan sebenarnya artinya perlawanan. Siapapun yang melawan kalian, memberikan perlawanan, fiha. Dhamir ha di sini kembali ke mana ya? Kalau kita lihat di dalam ayat tadi, faman i'tada fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Berarti di dhamir hanya ini tidak ada di dalam ayat tapi ada di dalam tafsirnya. Kemungkinannya kembali kepada kata hurumat. Hurumat yang banyak tadi ya. Fiha dalam tanah haram atau dalam waktu, baik keterangan tempat ataupun keterangan waktu bulan haram, ataupun yang disinggung adalah kondisi ihram. Fa'amiluhu, maka balaslah mereka seperti yang mereka lakukan. Dan jangan kamu lampaui batas kesamaannya. Mumatsalah ini yang tadi kita jelaskan sebagai tafsir dari kata qisas itu sendiri. Mumatsalah adalah tafsiran dari kata qisas. Ya. Jangan kamu lampaui batas mumatsalah. Balasnya harus setimpal. Tidak boleh lebih dari yang setimpal tadi. Tidak boleh lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan-batasannya. Takutlah kepada Allah. Khafullah ini sebagai penafsiran dari kata ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah dalam melanggar, melampaui apa yang telah Allah beri izin. Allah kasih izin aslinya tidak boleh berperang di kondisi-kondisi yang suci tadi. Kondisi ihram tidak boleh menumpahkan darah. Bulan haram juga tidak boleh terjadi di situ peperangan, pertumpahan darah. Begitu juga dalam kondisi tempat. Nah, tumpukan kesucian ini, tumpukan itu ya, lapis-lapis kesucian ini yang berlapis-lapis pun Allah bolehkan izin untuk memerangi karena kondisinya adalah Anda sedang dizalimi. Maka Anda boleh melawan, bukan diam kalau dizalimi. Bukan diam kalau dizalimi, tapi ada izin yang dibolehkan oleh Allah untuk memberikan perlawanan. Bukan ketika Anda ditampar pipi satu, berikan pipi yang lain. Bukan itu dalam Islam. Tapi diberikan izin untuk memberikan perlawanan karena ada yang harus dijaga. Nyawa, harta, agama yang kita kenal juga. 5 perkara yang harus dijaga dalam agama yang dipelajari ya. Itu semua harus dijaga. Maka Anda harus melindungi semua tadi. Maka ada perlawanan yang harus didatangkan di sini. Itulah datangnya syariat jihad. Ini pentingnya syariat jihad, sehingga jihad tidak boleh kemudian dihapus. Tidak ada Ustaz, jihad perang sudah tidak ada, hanya jihad dengan ilmu. Tidak, jihad itu berfungsi untuk menjaga 5 tadi. Ad-daruriyat al-khams, yang biasa dikenal dengan ad-daruriyat al-khams. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga nasl, keturunan, menjaga juga al-ird, kehormatan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, ada pembahasan juga i'rabnya tapi tidak usah disinggung di sini aja kepanjangan ya. Annallah di sini ada jumlah ismiyah annallah ma'al muttaqin, jadi sadda masaddal maf'ulain dari kata i'lamu. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'iyatullah. Makna dari kata bersama di sini bukan bersama secara zatnya berbarengan, tetapi yang dimaksud dengan bersama ma'iyatullah adalah taufiknya Allah dan ta'yidnya Allah. Allah membimbing orang beriman, Allah membimbing dia melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, dan Allah menolong, memperkuat, meneguhkan dia di atas keimanan. Itu namanya ta'yid. Itu yang dimaksud dengan ma'iyatullah. Allah bersama orang yang bertakwa. Lanjut kepada ayat berikutnya. Ada pembahasan sababun nuzul teman-teman sebenarnya dari tadi ya. Di ayat 194 ada 2 pendapat sababun nuzul ya.
Kemudian juga di dalam ayat barusan 195. Maaf salah. 195 belum ya? 194 maaf. Di ayat 194 maaf. Yang intinya tadi sebenarnya sudah disinggung di sini. Bahwasanya aslinya ini kaitannya dengan masalah umrah yang menjadi ganti dari umrah yang gagal di tahun Hudaybiyah. Jelas ya? Alias umrah tahun ke-7 yang disebutkan di sini menjadi ganti bagi umrah yang dulunya gagal di tahun ke-6. Kita lanjutkan aja dulu supaya waktunya cukup, karena teman-teman di sini juga pasti ada yang bekerja atau belajar. Berikutnya, siapa lagi angkat tangan tadi? Rafif sudah. Abdullah Khairul Azam. Dibacakan ayatnya dulu. 195. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا المال في Wa anfiqu طاعة itu الله fi'il amr. Wa anfiqu. وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن Bentar. تتركوا الجهاد Saya enggak kelihatan tadi. Wala tulqu bi anfusikum ilal halaki. Bi an tatruku بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم ويعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد. Bagus. Wa yuwaffiquhum lirrasyad. Ayat selanjutnya, tadi teman-teman untuk ayat 194 sebenarnya ada dua penjelasan sababun nuzul ya. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, sababun nuzulnya adalah kaitannya dengan mereka menghalang-halangi orang mukmin untuk melakukan umrah di tahun ke-6 Hijriah. Lalu diganti oleh Allah diberikan yang tahun ke-7 Hijriah. Adapun sabab nuzul yang lain, mereka orang-orang musyrik mengatakan, bukankah engkau dilarang wahai Muhammad untuk memerangi kami di bulan haram? Maka dalam riwayat ini, entah ini belum saya lihat apakah riwayatnya sahih ataukah tidak sahih. Iya, mereka ingin memerangi di bulan haram, tapi dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Gitu ya. Dibantah dengan ayat yang tadi disinggung. Maka siapapun yang melakukan gangguan, ya mereka harus diberi balasan. Bukan kita diam, kita lagi umrah, kemudian diperangi, diam gitu ya. Ada orang membegal, terus kita diam. Kan enggak. Ada diboleh untuk memberikan perlawanan. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Tapi tidak boleh melampaui apa yang diberikan oleh mereka. Tidak boleh melampaui pembalasannya, tidak boleh melewati batasnya. Nanti mungkin teman-teman bisa kaji lebih dalam di kajian-kajian fikih tentang hukum-hukum orang yang muhrim dalam kondisi ihram, apa batasan-batasannya dan kapan dia dibolehkan untuk melewati batasan itu dalam catatan kondisi darurat atau kondisi yang seperti disinggung di ayat ini. Kita kembali lagi kepada pembahasan ayat 195. Ayat ini biasanya disinggung juga untuk kaitannya dengan masalah hal-hal yang merusak kesehatan, contohnya rokok. Mereka yang mengharamkan rokok, para ulama yang mengharamkan rokok, maka berdalil dengan ayat ini. Tapi mari kita telusuri lebih lanjut kepada asal makna dari tafsiran ayat ini, kemudian juga kepada sebab nuzulnya. Berilah nafkah di jalan Allah dengan harta kalian. Yang dimaksud dengan menafkahi harta, menafkahkan harta di jalan Allah artinya adalah ta'atullah. Umum, apakah itu ketaatan kepada Allah berupa jihad ataupun di selain jihad. Jadi itu masuk dalam kategori infak di jalan Allah. Dan jangan kalian jerumuskan diri dari kalian kepada al-halak.
kebinasaan. Tafsiran dari kata at-tahlukah di dalam ayat tadi, wala tulqu bi aidikum, jangan kamu jerumuskan dengan tangan-tangan kalian. Jadi ini pembahasan oleh ahli bahasa Arab, yang dimaksud dengan tangan-tangan kalian maksudnya menjerumuskan kalian, diri kalian sendiri, walaupun bukan dengan tangan ya, sehingga tidak dimaknai secara tekstual saja. Oh, kalau bukan dengan tangan nggak apa-apa gitu ya. Misalnya ngerokok dengan yang lain tidak. Misalnya ini contoh kalau pakai rokok ya misalnya. Atau contoh yang lain apapun, dia bunuh diri misalnya, atau menjerumuskan diri kepada kebinasaan bukan dengan tangan, tetap juga tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan biaidikum ini adalah istilah orang Arab untuk mengistilahkan wala tulqu anfusakum. Ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, makna dari kalimat tersebut adalah la tulqu anfusakum, jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri. Walaupun enggak dengan tangan. Ini seperti dengan bima kasabat aidikum, dengan apa yang kamu lakukan dengan tangan-tangan kalian, disebut dalam tafsir Al-Baghawi. Walaupun perbuatan tidak selalu dengan tangan juga. Tapi ini istilah orang Arab biasa menggunakannya. Dan jangan kamu jerumuskan diri kalian kepada at-tahlukah. Tahlukah artinya adalah binasa. Nah, penafsiran dari kalimat ini tadi merujuk kepada dua sebab nuzul yang datang riwayatnya. Sehingga penafsiran Mukhtasar fit Tafsir seperti biasa selalu menghindari penyebutan perselisihan, tetapi segimana mungkin bisa mengumpulkan keduanya maka dikumpulkan. Idza amkanal jama' fal jama'. Kalau mampu dijamak maka dijamak. Dikumpulkan dua pendapat selama tidak saling bertentangan. Contoh di sini, antum perhatikan ada kata au. Au di sini untuk menunjukkan bahwa ada pendapat yang keduanya. Oke? Baik. Ini merujuk kepada sebab nuzul. Sebab perselisihannya ini kembali kepada ada dua riwayat yang datang tentang sebab turunnya ayat ini. Baik, saya mungkin akan munculkan di dalam yang versi tafsir Al-Baghawi mungkin ya. Tafsirnya salah seorang ulama mazhab Syafi'i dari tahun 500-an Hijriah. Yaitu beliau tadi nyinggung bima kasabat aidikum, maksudnya adalah tuh bisa kelihatan di layar ya. Beliau udah rincikan tuh tentang i'rabnya huruf ba di situ, tapi tidak usah kita bahas di sini, kepanjangan. Nah, yang di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya di layar ya. Tentang penafsiran dari kata tadi. Jadi ketika itu Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk memberikan nafkah, berikan harta untuk peperangan di jalan Allah. Maka ada orang yang mengatakan kami diperintahkan itu, tapi kalau kami nafkahkan harta-harta kami, saya jadi fakir, tidak punya uang, saya jadi orang miskin. Kata dia gitu. Nangkep ya maksudnya ya? Jadi kan diperintahkan untuk mengumpulkan harta agar perang di jalan Allah nanti butuh kuda sekian, butuh senjata-senjata sekian, butuh perbekalan sekian, kan untuk uang yang cukup besar. Maka orang-orang muslim istilahnya urunan gitu ya. Mengumpulkan donasi untuk melakukan peperangan. Maka ada yang mengatakan lah, kalau ini kami nafkahkan harta kami, saya tidak punya, hartanya cuma sedikit. Kalau ini hartanya dipakai untuk biaya peperangan, jihad di jalan Allah, saya tidak bisa menghidupi keluarga, tidak punya apa yang mau saya makan. Maka Allah menurunkan ayat ini. Maksudnya, kamu menafkahi di jalan Allah, tapi ingat, jangan sampai kamu terjerumus dalam kebinasaan juga. Kebutuhan sehari-hari jangan lupa dipenuhi. Baik, ini yang dimaksud ini adalah yang versi tafsiran yang kedua, poin yang saya tulis angka 2 itu ya. Sedangkan yang di angka 1, yang antum lihat di angka 1 barusan, adalah sebab nuzul yang disebutkan poin kedua di tafsir Al-Baghawi. Yang dimaksud dengan ini adalah dari riwayatnya Abi Ayyub Al-Ansari. Mana Abi Ayyub Al-Ansari? Bentar. Yang dimaksud dengan riwayat tadi adalah kata Abu Ayyub Al-Ansari, ayat ini turun tentang kami, kepada kami orang-orang Ansar, yaitu ketika Allah mengangkat, meninggikan agama kami, menolong Rasulnya. Kami mengatakan di antara kami orang-orang Ansar,
Sesungguhnya kami telah meninggalkan keluarga kami, harta-harta kami, maksudnya terjun dalam peperangan, sampai kemudian Islam tersebar luas, Allah mengangkat derajat nabinya, Allah menolong agamanya. Maka apabila kami kembali ke keluarga kami, maksudnya tidak berjihad lagi, kami kembali ngurusin harta lagi, sibuk bisnis lagi, oke? Maka ini fa'aqamna fiha fa'aslahna ma dha'a minha, maka kemudian ditegur dengan ayat ini. Alias yang dimaksud dengan tahlukah, kebinasaan adalah, yang dimaksudnya adalah kembali ngurusin keluarga dan bisnis dan meninggalkan jihad. Bi anta trukul jihad, kamu meninggalkan jihad dan meninggalkan menginfakkan harta untuk berjihad. Itu menjerumuskan kepada kebinasaan. Contoh yang terjadi sekarang di Gaza, di Palestina. Antum lihat, ketika umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah, apa yang terjadi? Kebinasaan banyak. Antum lihat berapa ratus ribu sudah yang terdampak. Berapa puluh ribu yang sudah meninggal. Setiap hari berapa anak yang mati di Gaza, menjadi syahid di jalan Allah insyaAllah. Teman-teman sekalian, perhatikan ini. Begitulah yang terjadi ketika jihad ditinggalkan, maka umat menuju kepada yang tadi disebut dengan at-tahlukah. Bi anta trukul jihad wal badla fi sabilihi. Jadi at-tahlukah yang dimaksud adalah meninggalkan jihad, karena meninggalkan jihad menyebabkan umatnya binasa. Yang kedua, yang dimaksud yang sabab nuzul yang tadi yang pertama, karena menginfakkan seluruh harta bisa jadi malah nggak bisa menafkahi anak istri, sehingga dia bisa terjerumus kepada kebinasaan. Bi antulqu bi anfusikum, kepada sebab walaupun belum langsung mati tapi menjadi sebab untuk kematian, maka itu adalah termasuk hal yang dilarang. Sehingga apapun yang menyebabkan hal tersebut termasuk kategori dilarang. Contohnya tadi kita contohkan adalah rokok. Seluruh dokter sepakat. Tidak ada dokter yang bilang rokok itu bagus. Tidak ada. Semua dokter sepakat rokok itu berbahaya. Betul? Semua dokter. Sepakat semua dokter ya? Sepakat. Bahkan tempat-tempat rumah sakit kalau memang oh enggak Ustaz, rokok itu diperselisihkan ya, sudah silakan rokokan di rumah sakit. Boleh enggak? Enggak boleh. Kan begitu. Jadi rokok ini sendiri ijma' seluruh kesepakatan para dokter enggak boleh. Jadi aneh kalau misalnya kemudian disimpulkan kalau para dokter sepakat saja enggak boleh, gimana kita mau bilang ini bagus untuk kesehatan? Enggak bisa. Wa ahsinu fi ibadatikum, perbaiki ibadah-ibadah kalian, muamalah kalian, akhlak kalian, karena Allah mencintai siapapun yang berbuat baik dalam segala perbuatannya, karena Allah akan agungkan, besarkan pahalanya walaupun sama perbuatannya, tapi Allah besarkan karena dia melakukan ihsan di dalam ibadah, muamalah, akhlaknya. Teman-teman sekalian, kayaknya ini error lagi ya Zoom-nya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini dulu. Ini ayat selanjutnya kita pindah di pertemuan akan datang ya, karena Zoom-nya kalau masuk lagi keluar lagi repot. Sedangkan ayat yang 195 ini cukup panjang pembahasannya. Khawatir butuh satu kali Zoom-nya lagi tidak cukup lagi. Maka kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Karena juga kemarin baru kita mulai setelah long weekend atau long apa istilahnya? Holiday ya. Liburan terlalu lama kemarin-kemarin ya, karena banyak kegiatan. Dan kita juga mungkin untuk satu kali pertemuan kali ini biasanya kita tuntas satu halaman, untuk kali ini mungkin mohon maaf tidak bisa, tapi sebagai gantinya nanti di pembahasan ini untuk rekamannya akan kita gabungkan jadi satu ya, kita edit mungkin kita gabungkan jadi satu atau gimana ya, karena Zoom-nya ini error ini seperti ini teman-teman. Oke, sebentar. Atau mau masuk lagi ke Zoom-nya? Kita selesaikan sekaligus saja ya. Tidak apa-apa, kita selesaikan sekaligus saja. Nanti kita masuk Zoom lagi, tidak apa-apa, yang tidak masuk lagi boleh juga. Terserah, bebas. Nanggung soalnya teman-teman ya. Kita tunjuk tadi Khairun Nisa. Silakan Khairun Nisa dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah.
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Oke, dibaca. Wa'adul hajji Wa'addul hajja wa'adul hajja wal umrata tammaini tammaini mubtaghina wajhallahi ta'ala fa idza muni'tum man min itmamihima bimaradin au bi'uduwin au nahu dzalik au nahwi dzalika fa'alaikum dzabahu ma tayassara minal hadi minal ibli awil baqari awil ghanami litatahallalu min ihramikum wala tahliqu ru'usakum aw taqsuruha hatta yablughal hadi au tuqassiruha hatta yablughal hadiyu al-mawdi' alladhi yahillu fihi dhabhuhu. Baik, cukup. Oke. Kita pelan-pelan di sini karena banyak sekali pembahasannya di ayat ini ya. Sehingga mohon maaf kalau terbatas karena namanya juga mukhtasar ya, ringkasan. Kalau dibahas semuanya ini satu ayat ini bahkan bisa 2 jam ya teman-teman, khusus untuk satu ayat ini karena banyak banget pembahasan di ayat ini. Tapi karena waktu kita terbatas ya cukup dengan yang terbatas ini kita memberikan kunci-kunci antum buka sendiri nantinya insyaallah. Wa'addul hajja, sempurnakan pertamanya tadi di situ ya. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya semata-mata untuk Allah. Kalau di ayatnya begitu, di tafsirannya laksanakan haji dan umrah tammaini. Menjadi na'at untuk maf'ul mutlak adaaini tammaini dari kata ta'diyah atau ya ada di sini. Jadi maf'ul mutlak dengan yang bukan bentuk perubahan kata kerjanya. Tapi masih semakna. Nah, error lagi ya. Bukan error sih sebenarnya. Lupa nggak diperpanjang teman-teman ya untuk zoomnya. Biasanya kita pakai Zoom Pro, lupa tidak diperpanjang. Oh, kok nggak bisa ini? Oke. Lupa tidak kita perpanjang, mohon maaf. Saya kembali lagi. Saya atur dulu teman-teman, mohon ditunggu sebentar. Bentar ya. Salah pencet. Ya, tunggu sebentar ya. Mohon maaf. Lupa belum kita perpanjang teman-teman. Nanti insya Allah kita perpanjang lagi untuk ininya ya. Sebentar. Saya matikan dulu.
kira-kira mengganggu, kita matikan. Baik, kita kembali lagi. Oh ya, lupa ya, suara nggak dinyalakan. Nah, sekarang sudah nyala ya suaranya. Kita kembali lagi. Dari perintah barusan, ini ada pembahasan fikih. Untuk masalah haji, semua ulama sepakat haji itu wajib, rukun bahkan ya, rukun Islam. Sedangkan dalam masalah umrah, hukum umrah ini diperselisihkan, tetapi mayoritas ulama berpandangan ini wajib. Umrah ini apa? Wajib, mayoritas ulama. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Imam Baghawi madhabnya apa? Madhab Syafi'i. Dan Imam Baghawi menukil di dalam tafsir beliau, Imam Syafi'i memang punya dua pendapat dalam masalah umrah, apakah dia wajib atau sunnah. Tetapi pendapat yang paling benar dari pendapat Imam Syafi'i yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi adalah Imam Syafi'i berpendapat itu wajib. Dan Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan itu dengan lebih rinci di dalam kitab tafsir beliau. Sayangnya waktunya kita terbatas, teman-teman bisa cek di dalam kitab tafsir Al-Baghawi tentang bagaimana seorang Al-Imam Al-Baghawi mentarjih pendapat bahwa umrah itu wajib bukan sunnah. Itu yang dikuatkan oleh pendapat siapa? Al-Imam Al-Baghawi menguatkan pendapat ini seperti yang antum lihat di sini ya, aktsaru ahlil ilmi ila wujubiha, pendapatnya Umar, pendapatnya Ali, pendapat Ibnu Umar, pendapatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena di dalam ayat ini tadi disandingkan antara haji dengan umrah dan ada kata perintah, atimmul hajja wal umrah lillah. Ini pendapatnya Atha, pendapatnya Tawus, pendapatnya Qatadah bin Sa'id bin Jubair, As-Thawri, Asy-Syafi'i fi asahhi qaulaihi. Pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i yang dipilih juga oleh Al-Baghawi di sini diperkuat. Ini pendapatnya mayoritas ulama tentang masalah ini. Baik, nah rincian panjang banget, di situ ada penjelasan pembahasan-pembahasannya. Kemudian Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa al-qaulul awal asah, pendapat yang pertama lebih benar. Ini menunjukkan bahwa tarjih bukan terjadi belakangan, teman-teman. Memilih madhab mana yang lebih kuat bukan terjadi di zaman sekarang, enggak. Dari abad ke abad banyak para ulama mentarjih dan itu terjadi. Ini yang kita lihat di tengah masyarakat sekarang, terutama para penuntut ilmu, anti tarjih. Tidak maunya taklid. Murni taklid saja, tidak boleh tarjih. Haram tarjih katanya. Jelas sekali menyelisih dengan apa yang dilakukan oleh para ulama. Itu memang tidak semua orang bisa mentarjih, itu betul. Ada langkah-langkahnya. Tapi bagi seseorang mengikuti fatwa seorang alim, tidak ada masalah. Dan seorang alim tadi berpegang dengan tarjihnya, bukan talfik dalam madhab yang terjadi itu. At-tamadhub bukan melazimkan bahwa Anda harus mengikuti semua pendapat madhab di situ. Tidak. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama besar dari zaman ke zaman. Ketika mereka bermadhab dengan satu madhab tertentu, bukan berarti harus mengikuti semua pendapat madhab di dalamnya. Contoh dalam beberapa madhab, di pendapat madhab kita, misalnya di madhab Syafi'i, dalam masalah puasa, panjang teman-teman pembahasan. Misalnya dalam masalah safar, dia baru boleh rukhsah untuk tidak berpuasa ketika kondisi safar kalau dia melakukan safar sebelum subuh. Kalau Anda sudah melakukan safar setelah subuh, Anda tidak boleh. Nah, seperti itu. Gimana coba prakteknya di Indonesia? Enggak kenyataannya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi, perkara ini yang saya lihat di beberapa para penuntut ilmu terlalu frontal, baru mempelajari sesuatu, dia frontal langsung. Oh, ini berarti yang saya pelajari dulu salah. Langsung frontal ya. Dia tidak pelan-pelan dalam memahami apa yang dilakukan oleh para ulama. Langsung kita kembali lagi kepada pembahasan wa adul hajja wal umrata lillah. Maksudnya di sini tadi kita nukilkan bagaimana para ulama mengambil kesimpulan dari ayat tadi bahwa umrah juga wajib dengan ayat tadi wa atimmul hajja wal umrah. Nah, diatafkan perintahnya sama perintah kepada haji wajib, berarti juga di sini dimaksud adalah perintah umrah juga kategorinya wajib. Mubtaghina wajhallahi ta'ala, dalam rangka mengharap wajah Allah. Fa idza muni'tum, kalau kalian muni'tum tafsirnya dikata uhsirtum, terhalangi, terkurung aslinya ya. Ihsar maknanya mengepung. Kalian terkepung atau tercegah
dari menyempurnakan haji atau umroh, jadi tengah-tengah sudah selesai, harusnya udah mau selesai nih, tinggal menyempurnakannya, ternyata tidak bisa karena tiba-tiba terkena penyakit atau ada musuh. Ada ceritakan misalnya ada begal, terancam nyawanya, atau musuh di sini orang-orang kafir musyrik, au nahwi dzalik, atau apapun yang semisal itu. Maka penafsiran ini mengambil salah satu pendapat dari dua pendapat di ahli tafsir. Apakah yang dimaksud hanya yang disinggung di ayat tadi, ataukah apapun yang semisal dengan yang disinggung di ayat tadi? Fa'alaikum dzabhu ma tayassara minal hadi. Maka ketika itu terjadi, kalian tidak bisa menyempurnakan keseluruhan rangkaian umrah atau haji tadi, maka diperintahkan untuk menyembelih apa yang mampu dari al-hadi. Al-hadi adalah hewan yang disembelih. Yang dimaksud baik itu sapi, baik itu unta dulu, atau sapi, atau ghanam, kambing domba, kambing atau domba. Selain dari tiga ini tidak termasuk. Litatahallalu, kenapa melakukan dzabh itu tadi, penyembelihan dalam rangka tahallul. Tahallul ini keluar dari kondisi ihram menuju kondisi halal. Ihram ini kan dilarang dari A, B, C, D, nggak boleh melakukan hal-hal tadi ketika kondisi ihram. Setelah tahallul maka menjadi boleh. Dan tahallul ada dua, tahallul pertama dan tahallul kedua. Tahallul pertama dibolehkan semuanya kecuali satu, jima. Tapi ketika tahallul kedua baru boleh semuanya. Nah ini rangkaian yang dikenal dalam fikih-fikih umrah atau haji. Wala tahliqu ru'usakum, jangan kamu gundul kepala kalian atau dipotong sebagian. Taqassiruha wala tuqassiruha. Enggak boleh melakukan, karena itu rangkaian acara kegiatan tahallul adalah dengan mencukur atau memotong sebagian rambut. Sampai, enggak boleh melakukan itu sampai al-hadi, hewan-hewan tadi ini yang disembelih ini sampai kepada tempat yang dibolehkan penyembelihannya. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang di situ baru dibolehkan penyembelihannya. Lagi-lagi ini dibahas di dalam fikih haji atau umrah. Baik, kita lanjutkan kepada siapa yang membaca lanjutannya. Fa in kana mamnu'an. Panjang pembahasannya teman-teman ya di sini. Yamsasni. Bagi yang mau praktik membaca silakan klik tombol angkat tangan, silakan. Karena baru satu tuh yang angkat tangan ya. Fa in kana mamnu'an. Fa in kana mamnu'an minal harami فليذبح حيث منع وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأسه كقمل. Bisa dibaca dua itu ya, bisa qamlin, bisa kummal, sama. Maknanya sama. Ka qamlin atau kummal, atau kummalin wa nahwihi. Wa halaqa ra'sahu. Bisababi dzalika. Mudhaf, hilang tanwinnya. Fala haraja alaihi. ولا حرج عليه وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام ثلاثة أيام أو kalau mudhaf dihapus ya tanwinnya ya. Terus au bi it'ami sittati min masakinil harami. Ketika mamnu' minas sarf mudhaf maka menjadi munsharif. Lanjut, au bidzabhi syatin tuwazza'u
Ala fuqara'il harami. Cukup. Baik, kita lanjutkan. Apabila kalian terlarang dari masuk ke tanah haram, tidak bisa masuk, lagi-lagi tadi ceritanya ya, masih kaitannya dengan tadi, falyadhbah haitsu muni'. Boleh dia menyembelih dimanapun dia bisa melakukannya ketika dia dilarang tadi. Di tempat di mana haitsu, karena tadi dzaraf makan, kata haitsu ini keterangan tempat. Jadi dia boleh menyembelih dimanapun dia tercegah untuk memasuki tanah haram. Bukan bebas tempat manapun maksudnya, tapi tempat ketika dia tercegah untuk memasuki tanah haram. Wa in kana ghaira mamnu'in, kalau dia tidak terlarang dari tanah haram, falyadhbah, maka hendaknya dia menyembelihnya di tanah haram, tanah suci, yauman nahri, pada hari an-nahr. Apa hari nahr? Hari penyembelihan tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Wa ma ba'dahu min ayyamit tasyrik, dan 3 hari setelahnya hari tasyrik, ada tanggal 11 sampai 13. Tasyrik sendiri dalam bahasa artinya adalah penjemuran daging. Hari-hari orang-orang dulu menjemur daging. Faman kana minkum maridan, siapapun dari kalian sakit atau ada gangguan di rambutnya seperti kutu, atau yang semisal dengan kutu, pokoknya ada luka, gangguan, sakit di kepala, sehingga dia terpaksa untuk harus dicukur rambutnya, maka dia tidak masalah melakukannya. Boleh-boleh saja. Nah, ini kaitannya dengan sebab nuzul ayat ini, tapi panjang kalau kita jelaskan ya. Karena ayat ini butuh pembahasan, tadi saya bilang sebenarnya satu pertemuan khusus, tapi karena kita namanya mukhtasar, ringkasan, udah kita bahas sekarang aja ya. Wa alaihi an yafdiya an dzalik, dan dia punya kewajiban untuk membayar fidyah. Masih ingat apa itu fidyah artinya? Istilahnya tebusan. Apa tebusannya? Karena dia tidak bisa menyempurnakan pelaksanaan haji dan umrah sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan, maka dia membayar fidyah. Apa saja fidyahnya? Di sini fidyah yang disebutkan berupa takhyir, pilihan. Boleh pilih. Pilih apa? Pertama, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Kedua, atau kalau nggak mau puasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin dari penduduk miskin tanah suci. Di wilayah tanah sucinya ya, bukan seluruh Mekah. Ini ada batasan-batasannya. Au bidzabhi syatin, atau menyembelih seekor kambing yang kemudian dibagikan dagingnya kepada para fakir miskin di tanah haram, tanah suci. Baik, masih ada, bisa 2 orang lagi, 3 untuk yang teks yang ini ya. Yang Sasni sudah, Abu Jilan Hamzah, maaf. Silakan. Fa idza kuntum, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kuntum ghairu khaifina faman istamta'a minkum faman istamta'a minkum biada al-umrati fi ashhuril hajji wa tamatta'a bima haruma alaihi min mahduratil ihrami ila an yahruma bil hajji ayyuhrima bil hajji min amihi falyadhbah ma tayassara lahu min syatin au yashtariku. Jadi di sini ataf kata yadhbah berarti dia majzum ya. Au yashtarik sab'atun fi dhabhi ba'irin au baqaratin.
فإذا لم يقدر على الهدي فعليه الصيام فعليه الصيام ثلاثة عليه 3 أيام من أيام المناسك بدلا منه hmm, وعليه صيام سبعة سبعة أيام 7 أيام بعد رجوعه إلى أهله hmm, ليكون مجموع الأيام عشرة betul عشرة عشرة كاملة كاملة ذلك تمتع تمتع مع ذلك تمتع مع مع وجوب وجوب الهدي الهدي أو أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم وتعظيم حدوده واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف maaf gangguan خالف أمره liman khalafa amrahu, betul. Baik, apabila kalian tidak takut, ghair khaifin, maksudnya ini adalah penafsiran dari kata fa'idha amintum, kalau kalian dalam kondisi aman. Maksudnya bukan yang tadi kan uhsirtum ya. Jadi kata fa'idha amintum adalah lawan dari keterangan fa'in uhsirtum. Jadi ada 2 kondisi disebutkan. Kondisi pertama yang di sini fa'in uhsirtum, kondisi kedua fa'idha amintum, lawannya. Yang pertama kondisinya dalam kondisi tidak aman. Ada gangguan. Tidak bisa menyempurnakan. Sedangkan kondisi yang kedua adalah kondisi aman. Tidak ada gangguan. Faman istamta'a ini adalah penjelasan tentang haji tamattu'. Tamattu' sendiri dari kata istamta'a ini juga kaitannya ya, salah satu jenis bentukan kata dari akar kata yang sama walaupun bukan wazannya. Istamta'a juga sama dengan tamatta'a, artinya bisa kita bilang menikmati. Mungkin ya, istilah kita menikmati atau bersantai-santai lah. Kita sebut aja santai-santai. Bersenang-senang aslinya sebenarnya, menikmati. Maka siapapun yang bersantai-santai, bersenang-senang dari kalian melaksanakan umrah di bulan haji. Apa saja bulan haji teman-teman? Apa saja bulan haji? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah 10 pertama itu. Ini namanya bulan haji. Jelas ya? Baik, maka kalau orang melakukan umrah di bulan-bulan haji, di bulan Syawal pun, kemudian dia melakukan yang namanya tamattu'. Apa itu tamattu'? Menikmati apa yang seharusnya dilarang oleh orang yang ihram. Apapun larangan-larangan ihram. Contoh yang paling mudah, menggunakan parfum wangian. Contoh paling mudah, menggunakan pakaian apa? Yang ada jahitannya. Ini ada jahitannya. Gitu ya. Contoh lagi, misalnya menggunakan penutup kepala, kan tidak boleh. Kemudian contohnya lagi apa? Berjima, tidak boleh. Nah, dia mau melanggar, istilahnya ya dalam tanda kutip, mau menikmati apa yang seharusnya dilarang bagi orang yang ihram, maka dia kategorinya termasuk haji tamattu'. Kalau dia umrah di bulan haji, Syawal atau Dzulqa'dah, kemudian dia mau menikmati apa yang seharusnya dilarang bagi orang yang muhrim. Ini istilah, jangan sentuh saya bukan muhrim, itu salah ya istilah itu ya. Jadi muhrim ini artinya sebenarnya orang yang ihram. Ila an yuhrima bil haji min amihi, sampai dia ihram di tahun yang sama, ihram untuk haji. Jadi sederhananya gini, kalau haji tamattu berarti dia umrah di bulan haji, lalu dia
membatalkan ihramnya, istilahnya tahallul ya. Selesai umroh dia tahallul. Maka kemudian dia menikmati apapun yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang yang ihram. Baru kemudian dia ihram lagi nanti di tahun yang sama untuk haji. Ini namanya haji tamattu'. Maka orang yang haji tamattu' ada perintah dari Allah harus menyembelih. Menyembelih apa? Sama hadiah juga. Di sini ya sama juga. Famastaisara minal hadi. Berarti di sini kaitannya dengan penyembelihan hadi ada dua. Ya, famastaisara minal hadi yang pertama boleh saya stabilo dengan warna biru. Untuk orang yang tadi dalam kondisi takut, istilahnya tidak aman. Yang kedua, famastaisara minal hadi dari orang yang kondisinya aman. Sama juga dia ada syariat penyembelihan hewan kurban, yaitu kambing ataupun sapi atau unta yang di situ ada urunan 7 orangnya. Urunan apa bahasa Indonesianya tidak tahu ya. Lupa saya. Fa idza lam yaqdir 'ala al-hadi, kalau dia tidak mampu menyembelih hadi, maka dia harus berpuasa. Puasanya bagaimana? Puasa 3 hari di waktu hari-hari manasik. Manasik ini artinya bukan latihan manasik haji yang kita kenal manasik. Oh, manasik itu latihan, bukan. Manasik itu kegiatan-kegiatan hajinya di dalamnya. Maka selama dia melakukan kegiatan haji tadi, ya, ada 3 hari dia puasa. Oke? Wa alaihi siyamu sab'ati ayyam. Dan dia wajib berpuasa 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya, ke keluarganya. Sehingga terkumpul seluruhnya 3 tambah 7 jadi 10 asyratun kamilah. Oke, inilah haji tamattu'. Ma'a wujubil hadi, harus ada menyembelih hadi kalau haji tamattu', atau kalau nggak mampu, nggak punya uang mau beli hewan kurban, maka dia puasa. Puasa dengan catatan tadi, dia itu bukan penduduk tanah haram dan bukan pula orang yang tinggal dekat dari tanah haram. Begitu ya. Wattaqullah, takwalah kepada Allah dengan mengikuti apa yang Allah syariatkan, mengagungkan batasan-batasan yang Allah berikan, dan ketahuilah Allah maha keras iqab adabnya bagi siapapun yang menyelisihi perintahnya. Kita lanjutkan, pembahasannya sebenarnya panjang ya, tapi waktunya terbatas. Tika Yuliana, silakan dibaca fawaidul ayat semuanya boleh ya? Bacakan. Nah, Ustaz. Maksudul jihadi. Maksudul jihadi wa ghaitihi ghayatuhu ja'lul hukmi khabar ya. Ja'lul hukmillahi lillahi ta'ala lillahi ta'ala wa izalatu masih ataf kepada ja'lu ya. Wa izalatu ma yamna'un nasi min sama'il haqqi wad-dukhuli fihi. Betul. Terus poin kedua, tarkul jihadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Tarkul jihadi wal qu'udi anhu min asbabi halakil ummati li'annahu yu'addi ila du'fiha wa tam'il aduwi fiha. Yang nanya tafsir apa, ada judulnya di atas ya, Al-Mukhtasar fit Tafsir, ada judulnya di Instagram. Ini maksudnya nanya di Instagram. Lanjut, wujubu itmamul haji itmamil haji wal umrati liman syara'a fihima wa jawazut
Tahlili Tahallul. min Tahalluli minhuma. wa jawazu tahalluli minhuma bidabhi Hadiyin. hadiyin liman muni'a anil harami. Baik, ada 3 faedah. Pertama, faedah yang disebutkan maksud daripada jihad, tujuan jihad adalah menjadikan hukum seluruhnya adalah milik Allah dan menyingkirkan apapun yang mencegah orang-orang manusia dari mendengarkan kebenaran dan memasuki kebenaran. Itu tujuan dari jihad. Tujuan dari jihad adalah menegakkan agama Allah dan menghancurkan segala penghalang yang mencegah orang-orang manusia seluruhnya dari masuk ke dalam agama Allah. Itu tujuan daripada jihad. Yang kedua, tarkul jihad, meninggalkan jihad. Dan qu'ud itu duduk-duduk. Maksudnya duduk-duduk itu ya nyantai-nyantai di rumah, nggak mau pergi jihad. Ini istilah nanti teman-teman akan kenali di ayat-ayat di surat At-Taubah, di surat Al-Anfal ya. Tentang masalah al-qu'ud. Duduk-duduk, nggak mau ikut berperang jihad di jalan Allah, maka termasuk dari sebab kehancuran kebinasaan umat. Ini yang tadi kita singgung di ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang dimaksud jangan kamu tinggalkan jihad karena meninggalkan jihad dapat menyerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Seperti yang kita lihat yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Li'annahu yu'addi, karena itu dapat menyebabkan umat menjadi lemah dan musuh-musuh dari umat ini menjadi geragas istilahnya ya, atau tamak, serakah untuk mengeruk keuntungan dari umat Islam. Yang ketiga, faedah ayat yang disebutkan di kitab ini, wajib menyempurnakan haji dan umrah bagi siapapun yang syara'a. Apa ini arti syara'a? Telah mulai. Makna syara'a di sini bukan membuat syariat, walaupun sama-sama kata syara'a. Bittiba'i ma syara'a, tadi ada kata syara'a juga ya. Yang syara'a di sini artinya membuat syariat, membuat hukum. Walaupun sama-sama kata syara'a, tapi maknanya berbeda. Syara'a yang di atas artinya membuat hukum, membuat syariat, sedangkan yang syara'a yang di sini artinya memulai. Siapapun yang sudah memulai haji atau umrah, maka dia wajib menyempurnakan pelaksanaan haji atau umrah tadi, walaupun misalnya tidak sempurna, karena nanti tetap dia ada kewajiban untuk mengganti haji tadi di tahun selanjutnya. Nah, itu rinciannya bisa teman-teman nanti kaji di fikih haji dan umrah. Dan boleh tahallul. Tahallul berarti keluar dari kondisi ihram dari haji dan umrah dengan melakukan apa? Penyembelihan hewan hadi. Bagi siapapun yang tercegah untuk masuk ke tanah haram lagi. Kan mereka kan keluar ya, melakukan wukuf, mabit ya, melakukan lontar jumrah, kan itu kembali lagi. Nah, tidak bisa misalnya. Nah, seperti itu. Saya juga tidak terlalu tahu detailnya karena saya belum pernah berhaji ya. Semoga kita semua dimudahkan untuk melakukan ibadah haji. Semoga Allah mempermudah buat kita semuanya. Tetap taati peraturan pemerintah. Jangan melakukan haji tanpa tasrih. Jangan, nah ini tindakan-tindakan haji ilegal ini. Kalau kita lihat banyak melakukan apa? Banyak melakukan yang namanya kerugian ya. Haji ilegal yang terjadi di lapangan menyedot kuota tempat, menyedot kuota makanan. Tanya kepada yang pernah haji dan umrah. Pada haji maaf, bukan umrah. Tanya kepada yang pernah haji dengan haji yang resmi. Lihat bagaimana kondisi mereka yang hajinya tidak resmi. Yang ada apa? Memenuhi tempat sehingga mengakibatkan beberapa yang sampai meninggal. Tempatnya tidak cukup, ya kan? Makanannya jadi habis. Habis tuh kejadian kemarin, makanannya habis duluan. Kenapa? Karena diambil sama yang ternyata hajinya ilegal. Dan seterusnya banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan karena tidak mengikuti aturan pemerintah. Sederhananya begini teman-teman, antum buat walimahan, acara walimah ya. Acara walimah gedungnya cuma muat 100 orang. Lah orang yang masuk 200 gimana? Kalau yang masuk 200, Anda sebagai tuan rumah terima atau tidak? Jadinya komplain makanannya kurang, enggak bisa dapat tempat duduk, gini, gitu, sampai segala macam, tempat parkir enggak muat. Dan seterusnya.
kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi itu memang sudah dibikin sesuai seperti kita memberikan kuota tempat, oh ini muatnya segini, ya sudah memang muatnya segitu, belum mampu lebih dari itu, maka taati perintah yang disebutkan oleh pemerintah. Wa ati'u Allah ati'ur rasul wa ulil amri minkum, itu sudah jadi hal yang tidak bisa ditawar. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatwa para ulama, haji tanpa visa haji tetap sah tetapi dengan dosa. Tetap sah tetapi dengan dosa. Nah, kalau sudah dengan dosa gitu gimana? Pertanyaan sudah, apakah mabrur atau tidak? Sedangkan definisi haji mabrur seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Baik, syukran jazilan lil jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.